Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat selalu dan tetap ceria. Anak-anakku yang hebat, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan keberagaman budaya bangsaku. Anak-anakku yang hebat, kalian ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Dari 34 provinsi tersebut, Indonesia memiliki suku yang sangat banyak, yaitu 1340 suku. Dan di Indonesia pula, di Nusantara ini memiliki 718 bahasa. Sangat kaya bukan keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, kemudian tariannya juga banyak, rumah adatnya juga banyak, kemudian alat musiknya dan sebagainya. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia ada keberagaman suku bangsa, ada keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian tradisional, keberagaman senjata tradisional, keberagaman alat musik tradisional, keberagaman tari tradisional. Contoh, keberagaman suku bangsa. Di daerah kalian mungkin ada bermacam-macam suku. Mungkin ada suku Jawa, mungkin ada suku Madura, mungkin ada suku Osing, atau mungkin suku Batak mungkin, atau suku Bugis dan sebagainya. Sama juga keberagaman bahasa juga sama. Coba kalian amati di sekitar kalian, kan ada yang menggunakan bahasa Madura, ada yang menggunakan bahasa Jawa dan sebagainya. Kemudian seperti rumah adat. Biasanya kalau di gambar-gambar ada rumah adat joglo. Kalian tahu nggak rumah adat joglo itu rumah adat mana? Nah, rumah adat joglo itu rumah adat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, berarti rumah adat kita yang ada di Jawa Timur itu sebenarnya adalah rumah adat joglo. Nah, ada lagi kemudian seperti pakaian tradisional, keberagaman pakaian tradisional. Lah, kalian tahu nggak pakaian tradisional Jawa Timur? Mana, ada yang tahu nggak? Ya, pakaian tradisional Jawa Timur itu namanya pesaan, ya, pesaan. Kalau Jawa Tengah, kebaya. Kalau Jawa Barat, bedahan. Jadi masing-masing daerah memiliki pakaian tradisional yang berbeda-beda dan memiliki makna berbeda. Kalau senjata tradisional, golok. Golok dari mana, anak-anak? Nah, golok itu dari daerah istimewa Jakarta, ya. Jadi orang Jakarta itu sebenarnya senjata tradisionalnya adalah golok. Kalau celurit, anak-anak, kalau celurit mana? Nah, kalau celurit itu mana? Jawa Timur. Keris, kalau keris mana? Jawa Tengah. Jadi keris itu senjata tradisional Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Barat apa? Kujang namanya. Nah, kemudian seperti alat musik seperti gamelan, gong, mungkin di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada, ya. Kemudian tari tradisional.
tradisional. Ada yang tahu tari tradisional? Nah, contohnya kayak seperti tari saman. Dari mana tari saman? Tari saman dari mana? Nah, nanti buat PR dah kalau nggak tahu. Nah, tari-tari kemudian tari reok. Kalau reok mana reok? Reok Ponorogo ya. Nah, kita lanjutkan. Itu termasuk bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Maka oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa ternyata di Indonesia ini sangat kaya sekali ya. Nah, dalam tari-tarian ada dasar-dasar gerakan tarian anak-anak, yaitu gerakan dasar tarian adalah salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Jadi dalam tari itu unsur utama adalah gerak tubuh. Misalkan kalau tarian diem aja kaku gitu kan nggak bisa. Jadi harus ada gerakan. Nah, gerakan tersebut merupakan bentuk ekspresi atau suasana tema yang akan disampaikan kepada yang melihat dan mendengar. Contoh seperti gambar di samping ya. Tari Cakil Bambangan Cakil menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Ya. Jadi di situ maknanya adalah bahwa tari ini menceritakan tentang kebenaran melawan ketidakbenaran atau yang baik melawan yang batil ya. Kemudian kita saksikan tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dengan iringan musik. Nah, alat musik seperti contohnya gamelan, seruling, dan kendang atau apa itu juga termasuk iring-iringan dalam tari-tarian. Tetapi juga anak-anak ada tari-tarian yang hanya menggunakan mulut dan tangan sebagai alat musiknya. Contoh seperti tari kecak di Bali ini. Nah, ini ada tari Cendrawasih melambangkan keelokan ya, binatang-binatang yang ada di Bali, bahwa Bali itu indah gitu ya. Kemudian ada tari Papua melambangkan keberanian, gagah berani, perlawanan terhadap hal yang tidak benar gitu ya. Perlawanan yang mempertahankan diri agar kita tidak dicurangi dengan hal-hal buruk gitu ya. Kemudian ada tari Jaipong yang menggambarkan sosok wanita Jawa Barat adalah orang yang santun, orang yang hebat, energik, dan sebagainya. Nah, kita saksikan tari saman ya terlebih dahulu.
Nah, demikian tadi tarian saman, kalian mungkin dapat hal hikmah dari tarian saman tersebut. Oke, pembelajaran berikutnya adalah bersatu dalam keberagaman. Keberagaman ya, itu bukan keragaman, keberagaman. Jadi perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan suatu kerjasama. Contoh misalkan, kamu orang Madura hitam, misalkan, atau kamu orang Jawa lemes lembut, gak boleh. Jadi kita meskipun berbeda-beda, kita harus saling membantu dan bekerja sama. Contohnya di lingkungan sekolah, misalkan kalian bekerja sama dalam membersihkan kelas dan sebagainya. Mungkin kalau di rumah kalian membantu ibu membersihkan cuci piring dan sebagainya, membersihkan tempat tidur kalau setelah habis bangun tidur ya. Nah, kalau dalam masyarakat mungkin kita bersih-bersih desa gitu ya. Jadi kerjasama seperti kerja bakti itu juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kegiatan bersama-sama tersebut agar bisa meringankan, juga membuat lingkungan itu nyaman dan sebagainya. Nah, anak-anak, baik, kalian telah melihat penjelasan. Setelah itu, inilah tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.